sebuah holiday season, sebuah musim yang sangat luar biasa. Tapi saudara, hari ini dengan tema transform, hidup yang diubahkan, hidup yang ditransformasi. Bukan hanya pertumbuhan, tapi sebuah transformasi. Transformasi itu bukan hanya yang dulunya 2, jadi 5, jadi 10. Tapi transformasi adalah sebuah hidup, satu hidup yang benar-benar diubahkan total. Totally different. Sebuah hidup yang tadinya hidup yang penuh dengan dosa, diubahkan jadi hidup yang berkemenangan, jadi hidup yang diselamatkan. Sebuah transformasi yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Detik dia lahir di dunia ini, itulah sebuah janji buat setiap kita. Transform. Boleh tolong dibuka PPT-nya. Transform. Next. Saudara, ada satu ayat dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Tertulis seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah, di bahasa Inggrisnya, so we get transformed. Menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di ayat yang di bahasa Inggrisnya ditulis maka kita diubah. We are, pokoknya tahu nih. We are being transformed into His image with ever increasing glory. Boleh dikembaliin lagi ke PPT yang tadi sebelumnya. Saudara, tadi kita sudah dengar kesaksian tentang bagaimana sebuah hidup yang ditransformasikan. Sebuah hidup yang diubahkan. Saudara, banyak orang percaya bahwa oh ya aku percaya dia Tuhan bisa memulihkan hidup. Oh ya aku percaya dia Tuhan bisa mentransformasikan hidup manusia. Pertanyaannya, saudara, percayakah bahwa dia bisa dan dia mau mentransformasikan hidup kita? Hidup saya, hidup saudara, hidup setiap kita. Banyak orang berkata, oh ya dia sanggup sembuhkan manusia, dia sanggup sembuhkan yang sakit, dia sanggup sembuhkan si A, si B, si C. Pertanyaannya adalah, percayakah saudara bahwa dia sanggup dan dia mau untuk menyembuhkan saudara dan saya? Saudara, anugerah transformasi itu bukan hanya diberikan untuk orang lain, tapi untuk setiap kita, semua kita bisa untuk mendapatkan yang namanya anugerah transformasi. Gimana caranya? Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kuncinya di ayat yang ke-17. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, di mana ada roh Allah, di situ ada transformasi. Di mana ada roh Allah, di situ ada perubahan hidup. Di mana ada roh Allah, di situ ada sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Di mana ada roh Allah, akan ada transformasi di sana. Boleh next. Next lagi, satu lagi. Nah saudara, permasalahannya adalah seringkali yang jadi masalah adalah dari sisi kita. Kenapa dari sisi kita? Kita mau belajar sama-sama ya saudara, ini dari kisah Natal. Ini kita mau belajar dari saat hari itu ada kisah Natal di mana yang tadi kita lihat filmnya sama-sama. Kisah Natal. Nah, kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, inilah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Saya percaya setiap kisah, setiap kejadian yang tertulis dalam firman Tuhan, sedikit banyak itu mencerminkan akan kehidupan kekristenan dan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan saudara, yang menarik adalah di hari itu saat Yesus mau lahir, tertulis dalam ayat yang ke-7, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, tahu gak saudara bahwa seringkali inilah yang terjadi buat setiap orang-orang anak-anak Tuhan. Kita bilang kita percaya Tuhan. Kita bilang kita
percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada tempat dalam hidup kita untuk Tuhan? Apakah ada tempat dalam hati kita untuk Dia? Atau pertanyaannya kita terlalu sibuk dengan semuanya, bahkan seringkali kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang kesannya rohani kok. Dengan pelayanan. Wah, kita sibuk melayani sana sini, kita sibuk kerja, kita sibuk dengan keluarga. Tanpa kita sadar, kita lupa untuk memberikan tempat buat roh Allah, buat Tuhan ada dalam hidup kita. Padahal saudara, Dia adalah segalanya. He is all we need. Ada sebuah quotes yang berkata seperti ini yang saya sangat suka. If Jesus is not enough for you. Kalau Yesus gak cukup untuk saudara, then nothing else will ever be. Kalau Yesus itu gak cukup untuk kita, maka tidak akan ada apapun di dunia ini yang akan pernah bisa mencukupkan buat kita. Karena kita akan selalu merasa lapar. Lapar pujian, lapar uang. Kita akan selalu lapar dengan pengakuan. Kita akan selalu lapar dengan tepuk tangan. Kita akan selalu lapar dengan kasih sayang. Kita akan selalu lapar kok jiwa kita. Hanya satu yang bisa mengenyangkan kita. Yesus. If Jesus is not enough for you, then nothing else will ever be. Sekali lagi saya sebutkan buat saudara. If Jesus is not enough for you, then nothing else will ever be. Tapi pertanyaannya adalah seringkali seperti ayat ini berkata. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya seringkali saat saya sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Saya selalu mengingatkan diri saya untuk jangan pernah lupa memberikan ruang buat Tuhan dalam hidup saya. Saudara, saya biasakan diri saya ini sering pengasingan saudara. Pengasingan itu apa sih? Pengasingan itu saat saya benar-benar di kamar, gak pegang handphone, gak ketemu orang, gak ketemu siapapun. Hanya berduaan dengan Tuhan. Cuma baca Alkitab, dengerin khotbah, hanya berduaan dengan Tuhan. Nyembah Tuhan, berduaan seharian full. Biasanya dari siang sampai siang lagi, pengasingan full. Ngapain? Saudara, di tengah jadwal khotbah, di tengah jadwal pelayanan yang padat, saya harus memastikan diri saya tetap memberikan ruang buat Tuhan ada dalam hidup saya. Pelayanan tidak pernah boleh mengambil posisi Tuhan dalam hati kita. Banyak orang menyamakan antara pelayanan dengan Tuhan. Saya mau bilang itu sangat berbeda jauh. Pelayanan itu bukan Tuhan dan Tuhan itu bukan pelayanan. Apalagi pekerjaan kita. Pekerjaan itu tidak pernah boleh jadi Tuhan. Dan Tuhan bukan pekerjaan. Tuhan adalah hubungan pribadi kita dengan Dia. Tapi seringkali kita lupa. Karena terlalu sibuk dengan semuanya. Terlalu sibuk dengan semuanya. Saya biasa saudara kalau ulang tahun. Biasanya saya kemarin baru ulang tahun. Biasanya setiap tahun saya ulang tahun. Saya akan pergi pengasingan. Setiap tahun saya ulang tahun saya akan pergi mengasingkan diri di kamar doang sih. Tapi di tengah semua orang ngecat happy birthday, happy birthday, happy birthday. Saya gak balesin, kenapa? Saya gak buka handphone. Saya baru buka handphone setelah seharian selesai, baru saya akan buka handphone. Saya khususkan di hari ulang tahun saya untuk khusus berjumpa dan bertemu hanya dengan Tuhan. Kenapa? Saya selalu bilang Tuhan, kalau aku sepanjang tahun ini terlalu sibuk, izinkan di satu hari di ulang tahunku, aku menyediakan ruang buat Engkau dalam hidupku. Khusus tahun ini saya cuma setengah hari saudara, karena saya ada anak saudara. Tahun pertama saya punya anak, jadi masih penyesuaian. Tapi tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya saya selalu pengasingan sehari. Saudara, siapkan ruang buat Tuhan dalam hidup kita. Boleh next. Lukas 1 ayat 3, tertulis seperti ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kan ada lagu Joy to the World, make rooms, apalah pokoknya ada. Apa kata-katanya? Make rooms, ada make rooms ya kan? Let every heart prepare him rooms. Saudara, biar setiap hati kita menyediakan ruang buat Tuhan. Banyak orang nanya gini ke saya. Lagi ngobrol-ngobrol, lagi rame-rame. Terus ada orang tanya, mereka berdebat. Ada salah satu teman saya ini berdebat.
Mereka berdebat kenapa Yesus lahir di Bethlehem. Mereka berdebat kenapa Yesus lahir di Bethlehem. Ada yang bilang enggak, Yesus enggak lahir di Bethlehem. Ada yang bilang Yesus lahir di Bethlehem. Saya diam, saya nontonin mereka berdebat, saya ngeliatin. Dan kemudian mereka tanya sama saya, Pastor Stefani, menurut Pastor Stefani gimana? Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Saudara, saya bilang seperti ini, buat saya ya, Yesus mau lahir di Solo juga gak apa-apa. Yesus mau lahir di Gianyar juga gak apa-apa. Yesus mau lahir di antariksa juga gak apa-apa, buat saya gak pusing. Yang saya tahu dia Yesus adalah Tuhan, gak usah dipusingin. Saudara tahu gak sih banyak kali kita ini terlalu pusing, ribet, jelimet, tahu gak saudara? Jelimet dengan semuanya. Tapi sampai satu waktu ada orang tanya gini ke saya, Pastor Stefani kenapa Yesus pilih Maria untuk melahirkan Yesus? Itu sebuah pertanyaan buat saya. Kenapa harus Maria yang melahirkan Yesus? Saya mulai pelajari saudara. Saya mulai pelajari kenapa. Kenapa bukan Siti? Kenapa bukan Ibu Ainun? Kenapa bukan Ibu Aisyah? Kenapa harus Maria? Saudara, saya pelajari tentang Maria. Saudara tahukah ada artikel yang menuliskan bahwa Maria ini sejak usianya yang sangat muda. Dia ini mulai mendedikasikan, diberikan kepada Tuhan istilahnya. Diberikan hidupnya pada Tuhan sejak umur 3 tahun. Dan dia mulai mendedikasikan hidupnya buat Tuhan. Dia mulai dari kecil, dari usianya yang sangat muda. Dia mulai untuk setiap hari dia luangkan waktu berjam-jam untuk berdoa. Setiap hari. Dari usianya yang sangat muda. Saudara, hari itu saya bilang Tuhan, gak heran kau pilih Maria. Karena ada ruang yang begitu besar yang Maria siapkan untuk engkau. Ada ruang yang begitu besar yang Maria siapkan buat Yesus, buat Tuhannya. Yang hari itu dia belum tahu Yesus, yang dia tahu adalah Tuhannya. Tapi yang menarik adalah apa? Itu terbukti saat hari itu malaikat datang berjumpa dengan Maria. Satu perjumpaan dengan malaikat. Tidak ada perbantahan. Yang dia katakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti menurut perkataanmu itu. Saudara, saat hari itu ada sebuah pesan yang buat dia aneh, buat dia itu akan mempertaruhkan nama baiknya. Saudara, Maria belum nikah. Mungkin dia akan dibilangin sama orang-orang dia wanita gak bener lah dan sebagainya. Tapi hari itu ada sebuah ruang yang begitu besar dalam hatinya. Disiapkan untuk Tuhan. Dia berkata, jadilah seperti apa yang kau mau. Aku ini adalah hamba Tuhan. Gak ada perbantahan antara Maria dengan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini, beranikah engkau memberikan ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita? Beranikah engkau untuk memberikan ruang buat Tuhan beracara dalam hidup kita? Saya mau kasih contoh cerita saudara. Satu waktu saya ini punya robot-robotan. Waktu saya masih kecil saya punya mainan robot-robotan. Karena saya hidup dengan saudara-saudara saya laki-laki, jadi saya mainnya ini dari kecil robot-robotan. Saya dari kecil mainnya bola saudara. Main robot-robotan, saya punya main robot-robotan baru. Satu waktu robot saya ini dipinjam sama koko saya. Dimainin sama koko saya karena koko saya ini agak kasar, dipinjam gak sengaja, ceprek, tangannya patah. Dan kemudian saya lihat itu saya nangis. Ini robot baru, mainan baru saya, mainan yang paling saya suka. Tiba-tiba tangannya patah. Nah, kemudian saya nangis, refleks saya menjerit nangis. Kok tangannya patah? Saya nangis. Saya ambil lagi dari koko saya dan saya nangis. Saya coba untuk perbaiki. Mendengar saya nangis keras, papa saya datang. Papa saya tanya, AL kenapa? Stefani kenapa? Ini Pak, robotnya tangannya keseleo, tangannya patah, tangannya keplitek. Saya bilang gitu. Papa saya bilang sini, coba biar papa benerin. Tapi karena saya kekeh dengan kekeh itu apa bahasa Sunda, saya tetap ngotot dengan kebisaan saya. Saya coba, saya bilang enggak, saya bisa sendiri. Saya coba pasang. Enggak bisa saudara. Sejam kemudian papa saya datang lagi dan papa saya bilang sini loh biar papa coba betulin. Saya coba lagi sampai 3 kali papa saya datang, saya bilang enggak usah, saya bisa sendiri. Sampai akhirnya papa saya datang, saya menyerah, saya berikan ke papa saya. Saya berikan ke papa saya baru coba 2 menit, baru dicobain, oh ini gini, ini harusnya dimasukin, dikasih lem. Saya enggak sabar saudara, saya ambil lagi dari papa saya bilang aku bisa kerjain sendiri. Saya coba pasang lagi saudara, saya coba pasang sendiri dan gak bisa. Akhirnya papa saya datang lagi, udah loh sini sama papa diberesin. Sama papa saya diberesin, gak sampai waktu 10 menit
ditempel pakai lem, beres, selesai. Dan robot-robotan saya bisa sehat lagi, sehat walafiat seperti sebelumnya. Saya bisa mainin lagi robot-robotan saya. Tapi hari itu saya belajar satu hal saudara. Ini sama seringkali dengan hidup kita. Seringkali kita tidak memberikan ruang buat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita terlalu asik dengan kehidupan kita sendiri. Kita terlalu sibuk, aku bisa menyelesaikan masalahku. Aku bisa menyelesaikan A, B, C, D, aku bisa selesaikan sendiri. Tanpa kita sadari, dia sedang menunggu untuk kita memberikan ruang buat dia beracara dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, sebenarnya dia sedang menantikan untuk kita berikan ruang dari hidup kita untuk Tuhan. Boleh di next. Ada satu ayat yang sangat luar biasa. Yohanes 8 ayat 37 tertulis seperti ini. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Saudara, ternyata untuk memberikan ruang buat Tuhan. Bukan secara otomatis. Ternyata untuk memberikan ruang buat Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Bukan secara otomatis. Saat kita bilang, oh aku percaya Tuhan. Dan secara otomatis kita sudah memberikan ruang buat Tuhan. Enggak, bayangin saudara. Kamu berusaha untuk membunuh aku, kadang-kadang kita gitu loh saudara. Kita berusaha membunuh Tuhan bukan secara hurufiah. Tapi kita berusaha untuk meniadakan kehadirannya dalam hidup kita. Kita berusaha untuk cuekin Tuhan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari kita sedang membunuh kehadirannya dalam hidup kita. Kenapa? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Saudara, hari ini apakah firmannya beroleh tempat dalam hati kita? Atau kita terlalu sibuk dengan semuanya? Terlalu sibuk dengan pelayanan bahkan? Terlalu sibuk dengan pekerjaan? Terlalu sibuk mikirin masalah yang gak bisa diselesaikan juga? Terlalu sibuk mengasihani diri sendiri. Kasihannya hidupku ya, betapa mirisnya hidupku ya. Terlalu sibuk ngomongin orang lain. Terlalu sibuk dengan apapun tanpa kita sadari kita tidak memberikan ruang. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Saudara, hari ini kalau kita mau mengalami yang namanya transformasi. Maka ada salah satunya jalan adalah berikan ruang buat Tuhan bergerak, beracara dalam hidup kita. Biarkan dia bergerak, biarkan dia beracara dalam hidup kita. Jangan pernah kita terlalu sibuk dengan semuanya sampai kita lupa untuk memberikan ruang buat Tuhan. Tapi yang kedua, saat kita berikan ruang buat Tuhan, saudara jangan lupa untuk biarkan hati kita jadi hati yang nyaman buat Tuhan. Jangan biarkan hati kita jadi hati yang penuh dengan semua kekotoran. Dan ini jadi hati yang tidak nyaman buat Tuhan. Saudara, saya punya cerita satu hari. Saya ini senang nginep di rumah teman saya waktu di Bandung. Karena di rumah teman saya dimasakin. Setelah emak saya meninggal, engkong saya meninggal, saya nggak punya tukang masak di rumah yang enak-enak. Jadi saya sering main ke rumah teman saya karena mamahnya jago masak. Jadi saya sering main ke rumah teman saya, nginep di sana dimasakin. Wah, saya senang. Waktu saya nginep di sana, satu waktu saya lagi mau ke toilet, saudara. Dari kamar saya mau ke toiletnya kecil, cuma sepetak kecil. Saat saya masuk ke dalam toilet, saudara, disitulah saya mengalami sebuah pengalaman yang sangat horor. Itu pengalaman yang sangat mengerikan yang saya tidak mau ulangi lagi. Saat saya masuk ke dalam toilet, saudara, saya ini takut sama yang namanya cicak. Saya ini gak berani sama cicak, saudara. Setan saya usir, cicak saya takut. Saya gak berani sama cicak, saudara. Saudara gak tahu kan kenapa saya gak berani sama cicak. Karena menurut penelitian, cicak itu berbahaya sekali. Cicak itu sangat amat berbahaya. Ada yang takut cicak di sini seperti saya? Ada yang takut kecoa di sini? Kecoa saya hantam, saudara. Saya gak takut sama kecoa. Saya takut sama cicak. Cicak itu bisa berbahaya sekali menurut penelitian. Ada satu jenis cicak yang bisa sangat mematikan buat semua orang. Sampai orang itu bisa meninggal dunia hanya karena cicak, saudara. Setelah membaca penelitian itu saya sangat takut sama cicak. Saudara gak tahu jenis cicaknya? Nama cicaknya adalah cicak napas. Gak tahu kan? Gak tahu, gak apa-apa. Kan saudara lo lagi itu gimana sih? Gak apa-apa. Saudara, saya takut sama cicak. Nah hari itu saya lagi masuk ke dalam kamar mandi.
Saya masuk kamar mandi dan saya lihat begitu saya balik badan. Di pojok kanan saudara, ada cicak overweight, gendut banget. Gendut banget cicaknya. Saya takut saudara, cicaknya gendut sekali. Dan saudara kalau misalnya cicak gendut ini logika aja ya saudara. Namanya cicak, kalau dia gendut, dia resiko keseleo dan jatuh. Karena kan dia nempel di tembok. Dia gendut, benar-benar gendut besar saudara, saya takut. Begitu saya lihat ke sana ada cicak besar, saya mau lari ke pojok. Begitu saya mau lari ke pojok, ada cicak yang masih baby saudara, kecil. Di pojokan saudara. Yang satu saya takut jatuh karena dia keberatan. Yang satu lagi saya juga takut jatuh karena dia masih kecil, dia belum ahli dalam panjat-panjat. Saudara, anak saya belum bisa jalan. Jadi kalau jalan pasti jatuh. Logikanya masuk dong, saya pikir ini baby masih kecil. Dia kalau manjat-manjat tembok, ntar jatuh. Dia belum bisa nempel, gimana? Saya takut saudara, saya takut, saya teriak. Saya panggil teman saya, tolong, saya bilang gitu. Dikira teman saya ada apa? Teman saya lari, wah teman saya lari, ada apa? Begitu teman saya masuk ke dalam kamar mandi, untungnya saya belum buka celana, belum semuanya saudara. Waktu teman saya masuk, jebret masuk kamar mandi, saya langsung loncat ke belakang teman saya, ke punggungnya teman saya. Saya loncat ke punggungnya teman saya bilang ada cicak, saya bilang gitu. Saudara, yang aneh adalah begitu saya ini ketakutan. Saya nggak tahu apa yang cicak itu rasakan. Tapi ini benar-benar true story, saya nggak ngarang saudara. Begitu saya ketakutan, saya nggak tahu apakah cicaknya tepuk tangan atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi cicak yang besar itu benar-benar jatuh saudara. Cicak yang besar itu jatuh, bruk jatuh, untungnya nggak kena saya. Jatuh di depan saya, semakin saya takut, saya loncat keluar dari kamar mandi. Saya keluar dari kamar mandi dan saya nangis saudara. Saya juga heran kenapa saya nangis. Saya sampai minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku, nangis bukan di dalam hadirat-Mu tapi nangis di hadirat cicak. Oh saya nangis saudara, saya meneteskan air mata di tengah hadirat cicak. Tapi setelah itu saudara, sejak hari itu saya gak pernah lagi nginep di rumah teman saya. Sejak hari itu. Itu adalah pengalaman paling horor dan mengerikan yang saya pernah alami. Tapi saudara, itu sama loh sama Tuhan. Saat kita bilang Tuhan, aku siapin ruang buat Engkau di hatiku. Tapi kita gak beresin hati kita. Isinya banyak cicak di hati kita. Cicaknya apa? Kebencian. Cicaknya apa? Kesombongan kita. Cicaknya apa? Semua hal yang kedagingan kita, dosa-dosa kita, keterikatan kita terhadap semuanya. Dan kita biarkan itu tetap ada di hati kita. Bedanya kalau saya memilih untuk tidak nginep lagi di rumah saya. Tapi kalau Tuhan, dia tetap rela ada di tengah semua kekotoran dalam hati kita. Yang penting dia dekat dengan kita. Dia sampai rela membiarkan dirinya di tengah semua kenajisan kita. Hanya demi apa? Hanya demi dekat dengan setiap kita. Saudara, siapkan ruang buat Tuhan dalam hatimu. Tapi yang kedua, bersihkan. Jangan biarkan hatimu jadi hati yang kotor. Tapi biarkan ruang itu adalah ruang yang bersih. Ruang yang Tuhan bisa nyaman tinggal dalam hati kita. Saudara, saya pernah buat lagu saudara. Saya ada buat beberapa lagu. Satu lagu yang saya buat saudara, kata-katanya seperti ini. Holy Spirit, please dwell in me. Take comfort in this life. Saya bilang Tuhan, dwell in me. Berdiam dalam hidupku. Take comfort in this life. Biar Engkau nyaman tinggal dalam hidup ini. Banyak orang cuekin Tuhan. Gak peduli. Tuhan mau nyaman, gak nyaman. Itu urusan Tuhan lah. Yang penting aku butuh Tuhan. Dia juru selamatku. Terserah Tuhan. Hari ini biar setiap kita jadi anak-anaknya yang berkata, dwell in me Tuhan. Tinggal di dalamku. Stay dan nyamanlah tinggal dalam hatiku. Saudara, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau biar Engkau satu waktu Engkau lagi keliling ke dunia ini dan Engkau capek ngeliatin anak-anakmu, yang ini nyebelin, yang ini dosa lagi, yang ini jatuh lagi, yang ini murtad lagi, yang ini ninggalin aku lagi. Tapi biar saat Engkau keliling ke seluruh dunia ini, Engkau temukan ada satu hati di tempat ini, di mana Engkau bisa curhat, Engkau bisa cerita. Kau bisa nyaman ada di hati ini, ada di hidup ini. Saudara, Tuhan suka keliling-keliling kok ke dunia. Dalam firman Tuhan tertulis, aku keliling ke dunia cari orang yang berkenan di hatiku. Tapi tidak kutemui, hanya Daud seorang yang kutemui. Saudara bayangin, dia datang masuk ke satu rumah demi satu rumah, dia kunjungin satu demi satu. Dia gak temukan satupun orang yang berkenan di hatinya hari itu kecuali Daud.
Ada saatnya dia keliling ke dunia ini dan dia cari orang-orang yang bisa mengerti hatinya. Yang bisa meraba hatinya, yang bisa merasakan perasaannya. Dan biar kita jadi orang-orang itu. Saya selalu bilang sama Tuhan, kalau engkau lagi keliling, engkau sebel sama si A, si B, si C, Tuhan datang ke sini Tuhan. Cerita, curhat. Bukan hanya aku doang yang sering curhat sama Tuhan. Tapi biar aku pun merasakan isi hatimu. Biar aku pun merasakan perasaanmu. Biar aku pun merasakan apa yang sedang kau rasakan. Sakitnya hatimu kehilangan anak-anakmu. Sakitnya hatimu kehilangan jiwa-jiwa yang terhilang. Aku mau merasakannya Tuhan. Bedanya anak kecil yang bedanya rohani yang masih kecil dan yang sudah dewasa bedanya apa? Yang masih kecil akan selalu berkata, orang yang masih dewasa rohaninya masih kecil akan selalu berkata, Tuhan aku mau dimengerti, aku mau dimengerti, aku mau dimengerti. Tapi mereka yang sudah dewasa rohani akan berkata, Tuhan aku mau mengerti hatimu, aku mau mengerti hatimu, aku mau mengerti hatimu. Sudah bukan tentang lagi kita yang minta dimengerti, tapi kita yang belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Saudara, mari siapkan ruang buat Tuhan. Siapkan ruang buat dia beracara dan bekerja dalam hidup kita. Boleh di next, satu quotes terakhir. Give God room in your heart and let Him transform you. Berikan ruang buat Tuhan dalam hati kita. Dan biarkan dia mentransformasi hidup kita. Saudara, satu ruang yang diberikan hari itu di Palungan. Mentransformasi Palungan itu selamanya. Palungan biasa yang gak dipandang orang. Tiba-tiba hadirnya Yesus di sana. Menjadi sebuah palungan bersejarah. Yang hari ini dikunjungi semua orang. Yang hari ini semua orang datang ke sana. Oh ini ya dulu tempat Yesus lahir. Sebuah ruang yang disediakan buat Tuhan. Will transform your life forever. Sebuah ruang yang kau sediakan buat Tuhan. Give God room in your heart. And let Him transform you. Satu ruangan yang diberikan oleh Maria mengubahkan hidup Maria selamanya. Hari itu kalau Maria menolak apa yang dikatakan oleh malaikat itu, gak akan pernah ada cerita Maria Ibu Yesus. Mungkin yang kita dengar sekarang adalah mungkin siapa Ibu Yesus yang lain namanya. Tapi hari itu ada sebuah ruang yang disiapkan oleh Maria. Give God room in your heart and let Him transform you. Saya biasakan saudara dalam hidup saya. Saya selalu memberikan ruang, saya paksa diri saya ingatkan selalu diri saya untuk berikan ruang buat Tuhan. Gimana caranya? Saudara, saya mau ajarin sebuah doa hari ini. Saudara, saya ini selalu berdoa sama Tuhan seperti ini. Tuhan, apa yang kau pandang baik, terjadilah. Apa yang kau tidak suka, dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya selalu doa itu. Kenapa? Di semua keputusan yang saya ambil, di semua pemikiran pertimbangan yang saya ambil, saya selalu sediakan sebuah ruang buat Tuhan untuk obrak-abrik apapun yang mau dia batalkan. Lancarkan apapun yang dia suka. Dan saya bilang, Tuhan, mungkin aku mengambil keputusan A, tapi di atas segalanya keputusanmu tetap yang terbaik. Biar jadi apa yang kau suka, apa yang kau pandang baik biar terjadilah. Dan apa yang kau tidak suka biar dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi pun sering kok kejadian dalam hidup saya. Di mana saya pikir ini yang terbaik, di ujungnya Tuhan batalkan. Tapi saya fair, saya bilang Tuhan it's okay. Toh saya berdoa, yang kau pandang baik biar terjadilah. Yang kau tidak suka dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun engkau batalkan ini, berarti ini bukan yang kau pandang baik. Dan biar tetap ruang untuk engkau terbuka lebar. Dia bebas lakukan apapun dalam hidup kita. Hari ini saudara, biar Yesus tetap jadi center dalam hidup kita. Di hari Natal, satu hari menjelang Natal, biar kita sediakan ruang buat Tuhan. Dia jadi center, dia jadi pusat dari segalanya dalam hidup kita. Amin. Boleh kita nyanyikan lagu ini? From my heart to the heaven.